pemirsa, para rekan pers, jurnalis dimanapun Anda berada saat ini, saya mengucapkan semoga Anda dalam keadaan enjoy dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya Wahyudil Panggabean, Direktur Lembaga Pendidikan Wartawan Pekanbaru Jurnalis Center, akan membahas tentang kode etik jurnalistik Indonesia. Saudaraku, yang namanya profesi harus dikawal oleh kode etik. Apakah dia wartawan, apakah dia pengacara, dokter, guru, dan sebagainya. Jadi, setiap pekerja profesi, orang-orang yang mengemban tugas profesional dalam sebuah profesi memang dikawal oleh kode etik. Kode etik itulah yang merupakan standar, yang merupakan buku petunjuk baginya dalam menjalankan tugas profesinya. Oke, selanjutnya kita bahas pengertian dari kode etik. Kode etik itu berasal dari dua kata. Yang pertama kode yang berarti rambu-rambu. Yang kedua adalah etik. Etik artinya moral. Itu berasal dari bahasa Yunani ethos. Yang moral ya. Jangan ada yang salah kaprah menyamakan etik dan etiket. Kalau etiket itu berasal dari bahasa Perancis. Artinya tata krama. Sedangkan etik di dalam kode etik adalah moral. Jadi kode etik itu adalah rambu-rambu moral bagi seseorang yang menjalankan profesinya agar tidak ikut bias di tengah masyarakat yang bias. Agar dia tidak menyimpang dari tugasnya. Agar dia tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap orang lain, terhadap narasumber, terhadap masyarakat ketika dia menjalankan tugasnya sebagai pengemban profesi. Apakah dia wartawan, apakah dia guru, apakah dia pengacara, apakah dokter, dan sebagainya. Oke. Jadi, di dalam profesi wartawan, kita mengenal kode etik jurnalistik Indonesia. Ini merupakan hasil kesepakatan 26 organisasi pers yang ada di Indonesia pada tahun 1999 ya. Jadi memang setiap organisasi itu harus punya kode etik. Apakah dia PWI, apakah dia AJI, apakah dia ICTI, dan sebagainya. Tetapi semua organisasi pers pada waktu itu, semenjak lahirnya era reformasi, sepakat merumuskan suatu kode etik yang berlaku secara holistik, berlaku secara umum bagi siapapun pemangku profesi wartawan yang ada di negara tercinta Indonesia ini. Dan pelanggaran kode etik itu sendiri akan distandari oleh Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik Indonesia atau KEJ itu. Bukan menggunakan kode etik yang dibuat oleh salah satu organisasi. Misalnya PWI, AJI, dan sebagainya. Tetapi tetap mengacu kepada KEJ itu. Oke. Apa manfaatnya kode etik jurnalistik ini bagi seorang wartawan? Tanpa kode etik, wartawan dengan kewenangan yang dimilikinya akan melakukan tindakan sesuka dia. Akan melakukan tindakan sewenang-wenang karena dia tidak memiliki suatu standar moral dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, dia akan menulis berdasarkan kebencian, berdasarkan emosi, berdasarkan itikat buruk, tidak bersikap independen dan sebagainya. Jadi, kode etik inilah yang merupakan standar bagi seorang wartawan untuk menjalankan profesinya. Kalaulah profesi wartawan itu dianggap sebagai senjata, maka kode etik jurnalistik Indonesia itu adalah buku petunjuk penggunaan senjata itu. Jadi jelas sekali fungsi dari kode etik jurnalistik Indonesia bagi seorang wartawan adalah suatu rambu-rambu moral untuk mengukur apakah sesuatu boleh diberitakan atau tidak, bagaimana cara memberitakannya, bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara dia menjalankan profesinya ketika dia meminta konfirmasi, ketika dia melakukan peliputan, ketika dia melakukan investigasi atau sedang melakukan wawancara. Semua diatur di dalam kode etik itu, termasuk bagaimana ketika dia salah memberitakan, ternyata berita yang
dia tulis atau dimuat di medianya ternyata tidak sesuai dengan fakta, ada yang dikenal dengan hak jawab. Hak jawab itulah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan sanggahan berupa fakta tentang sesuatu yang menyangkut dengan dirinya yang dimuat di dalam pemberitaan si wartawan tersebut. Oke. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana pembahasan, bagaimana isi, dan bagaimana amanah yang diinginkan atau dituntut oleh kode etik itu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Wartawan Indonesia bersikap independen, menulis berita secara akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan bersikap independen. Bersikap independen itu adalah suatu sikap yang diharapkan dari seorang wartawan yang tengah menjalankan profesinya. Bersikap independen adalah tidak memihak, tidak mewakili kepentingan kelompok tertentu, tidak mewakili kepentingan perusahaan tempat dia bekerja, tidak mewakili kekuasaan, partai, dan sebagainya. Tetapi dia harus bersikap independen, yang artinya dia harus menulis sesuai dengan fakta kebenaran. Oke? Kemudian dia harus menulis secara berimbang. Kalau dia memberitakan sebuah kasus yang menyangkut seseorang atau sekelompok orang, dia mesti memberikan kesempatan untuk membela diri bagi orang atau kelompok yang diberitakannya. Itulah yang disebut dengan permintaan konfirmasi. Konfirmasi itu berasal dari dua kata, koinformasi, pembenaran informasi. Jadi kita wajib memberikan hak, memberikan kesempatan kepada seseorang atau sekelompok orang yang kita beritakan untuk memberikan pembelaan diri di dalam berita yang kita tulis. Terlepas apakah itu benar atau tidak. Begitu kode etik mengatur. Itu yang dimaksud dengan asas perimbangan di dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Indonesia itu. Kemudian menulis berita secara akurat. Kalau misalnya dia mengatakan penderita COVID-19 di suatu daerah meningkat, dia harus ada data. Misalnya meningkat sejak kapan. Kalau misalnya bulan lalu jumlahnya 2.000. Bulan ini jumlahnya sudah 2.200. Berarti ada peningkatan. Kata-kata peningkatan itu, meningkat itu, harus dibuktikan dengan data yang akurat. Begitu juga dengan menulis hal-hal lain. Akurasinya harus bisa dia pertanggungjawabkan. Misalnya, sesuai dengan standar 5W1H itu, di mana kejadian, kapan kejadian, bagaimana, siapa pelaku, siapa yang menjadi korban, apa dan bagaimana akibatnya peristiwa itu. Harus jelas di situ. Jadi akurasi berita yang ditulis oleh seorang wartawan Indonesia itu diamanahkan oleh kode etik pasal 1 itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkannya. Kemudian tidak beritikat buruk. Tidak ada niat bagi seorang wartawan dalam memberitakan suatu peristiwa atau kasus berdasarkan itikat buruk dia. Jadi bisa Anda bayangkan, seorang wartawan Indonesia jangankan menulis berdasarkan kebenciannya, berdasarkan dendamnya, berdasarkan suatu emosi negatifnya, beritikat buruk saja dilarang. Begitu sempurnanya kode etik itu mengatur tata cara kinerja seorang jurnalis agar orang-orang yang sekalipun ternyata melakukan kesalahan tidak boleh dilukai di dalam pemberitaan seorang wartawan. Oke, saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, pasal 2, mari kita masuk ke pasal 2. Wartawan Indonesia, bunyi pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menempuh cara-cara profesional. Di dalam penjelasan kode etik ini, yang dimaksud dengan profesional itu adalah
Yang pertama, selalu menyebutkan dirinya kepada narasumber atau pihak yang dihubunginya bahwa dia memang seorang wartawan yang tengah menjalankan profesinya. Itu artinya seorang wartawan tidak dibenarkan melakukan penjebakan. Menjebak seseorang agar orang tersebut bersedia memberikan informasi. Ternyata wartawan Indonesia melarang ini melalui kode etik pasal 2 KEJI ini. Kemudian selalu memperlihatkan identitasnya. Kalau dia misalnya mau menghubungi seorang kepala sekolah yang diduganya melakukan pungutan liar terhadap muridnya, dia harus menunjukkan dulu, memperkenalkan diri dengan sopan, dengan santun, dengan rasa hormat kepada narasumber siapapun yang dimiliki, yang ditemuinya. Kemudian menjelaskan maksud dan tujuan serta memperlihatkan kartu identitasnya sebagai seorang wartawan atau jurnalis. Tanpa itu dia melakukan tindakan non profesional dan itu tidak dibenarkan oleh kode etik. Kemudian yang dimaksud dengan profesional itu tidak melakukan penyuapan. Misalnya ada sebuah instansi yang dia duga kepala dari instansi tersebut melakukan tindakan korupsi. Dia menduga ada suatu peristiwa korupsi di situ. Kemudian agar dia beroleh data untuk berita yang akan dia tulis, dia kemudian mendatangi seorang staf dan memberikan sejumlah uang agar staf itu membocorkan data-data tentang proyek yang kemungkinan dikorup oleh atasannya. Itu tidak dibenarkan. Jadi dalam lingkup tindakan profesionalisme sebagaimana diamanahkan pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Indonesia itu, melakukan penyuapan adalah hal yang dilarang. Oke?